Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Muhammad Najib Ashraf, membersamai Bapak Ibu pendengar semuanya dalam suatu aktivitas pengabdian kepada masyarakat tingkat regional, program studi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam UI, Yogyakarta. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Doktor yang terhormat Dr. Muhammad Muslih KS MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua? wabarakatuh. Ya, sehatnya orang tua kan begini sudah kita syukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema yang akan kita angkat adalah AKB, melalui budaya dan gaya hidup masyarakat Muslim. Saat ini bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Masih berlangsung, betul. Bahkan yang terjangkit sudah semakin banyak. Semakin banyak, betul. Alhamdulillah kita juga sudah masuk pada fase yang berikutnya, yaitu new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sisi lain kita juga harus masih mentaati, meskipun demikian kita masih harus mentaati protokol kesehatan. Nah, bagaimana Ustadz melihat AKB atau adaptasi kebiasaan baru ini menurut sudut pandang atau perspektif budaya, Ustaz? Oke. Jadi begini nih, saya melihatnya bahwa kan ada istilah ya, adaptasi kehidupan baru ya. Ini kan sebenarnya refleksi kehidupan manusia. Itu refleksi kehidupan manusia yang didasarkan kepada nilai-nilai, ya tak? Didasarkan kepada nilai-nilai berhadapan dengan problem kehidupan secara lokal di Yogyakarta maupun di Indonesia secara keseluruhan maupun secara umum. Dan ini melahirkan simbol budaya. Simbol budaya melahirkan simbol budaya yang dituangkan di dalam kehidupan. Nah, kita ada istilah adaptasi kehidupan baru. Itu sebenarnya kan terminologi refleksi budaya, kenormalan. Iya, refleksi budaya yang dituangkan dalam simbol budaya dalam bentuk kehidupan kenormalan tadi itu. Dan ini bagian kehidupan manusia yang tidak bisa kita hindari kadang-kadang. Tentunya refleksi kehidupan baru yang dituangkan dalam terminologi adaptasi itu ya, itu sebenarnya kan ya didasarkan pada nilai-nilai. Dari manusia itu dibentuk oleh nilai-nilai personal, ya, nilai-nilai kehidupan personal, di mana ia berada, lalu nilai-nilai religiusnya, nilai-nilai yang lebih luas kaitannya dengan kontak sosial kemasyarakatan, lalu berhadapan dengan problem. Maka ini refleksi kehidupan yang dituangkan dalam simbol budaya. AKB itu simbol budaya yang itu muncul, tidak begitu muncul, biasanya merespon karena ada satu sebab. Nah, salah satu di antara itu disebabkan oleh faktor COVID itu. Nah, COVID dengan segala persoalan yang dihadapi, ya, dampak yang dihadapi, ini menimbulkan sebuah perubahan. Perubahan, ya, kalau saya melihat sebenarnya tidak hanya sekedar perubahan, ya, itu sebenarnya kan seperti kalau kita lihat konten adaptasi kehidupan baru itu kan ada nilai ya. Misalnya harus, kalau kita itu mau keluar harus pakai masker. Nah, ini kan masker nutup lalu jaga jarak, kesehatan, ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nilai-nilai yang dulu. Jadi nilai-nilai yang dulu yang kita punyai direfleksikan dalam kehidupan
membuat bentuk ya simbol budaya yang baru ini. Kalau kita ingat dulu ya, orang seperti nenek moyang kita itu kalau punya keluarga jauh dari datang itu, ojo masuk rumah dulu, ojo masuk rumah dulu, icik-icik itu dulu, nah, begitu raup. Nah, ini kan nilai ya, nilai yang sudah dibangun sejak dulu. Nah, dihidupkan kembali. Iya, jadi sebenarnya didasarkan pada nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang ada untuk mengantisipasi problem. Kadang-kadang terjadi benturan ya, seakan-akan seperti jadi benturan. Dulu kan begini misalnya saja ya, orang sholat itu kan baik misalnya, orang berjamaah itu kan baik misalnya. Kenapa harus berhentikan begini-begini? Ini saya kira tidak bisa dijawab dengan begitu mudah ya. Ini perlu pendekatan individual, pendekatan wawasan, pendekatan budaya. Mengapa itu harus kita kadang-kadang saya sering terganggu ya. Mau kemarin Pak Muslim kebetulan menghadapi itu ada undangan saya melihat ya Allah ini beda. Jadi upacara keluarga punya hajat mantu itu. Ini baru kali ini saya seumur-umur hidup melihat situasi seperti itu. Tamunya terjaga dengan ketat, suasana ini kan menimbulkan satu depresi sosial kadang-kadang terjadi depresi sosial yang luar biasa. Dan ini kalau kita tidak punya persiapan pemahaman ya pemahaman ini kan kadang-kadang menjadi gangguan psikologis, gangguan psikologis bagainya. Hanya ijab pengantinnya yang besar hanya dihadiri 5 orang, 4 orang. Ini kan perlu ada sesuatu. Nah, sesuatu ini kalau tidak kita hadapi dengan pendekatan budaya, sering-sering terjadi benturan tadi itu. Terjadi benturan sehingga kita ya akan mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang kejanggalan itu. Tapi kalau kita hadapi dengan penuh kecerdasan personal, kecerdasan sosial yang dipandu oleh nilai-nilai religiulitas ya, religi, lalu epistemologi keilmuan, ini mereka akan paham betapa pentingnya kita itu misalnya menjaga jarak, betapa pentingnya manfaatnya kita hidup bersih. Ini harus memang. Nah, karena kebiasaan mereka itu tidak seperti itulah, maka ini dianggap sebagai model-model kehidupan yang baru tadi itu. Menarik Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan istilah depresi sosial. Iya. Nah, ini juga saya sendiri pernah merasakan bahwasanya biasanya kita ke masjid atau bertemu dengan orang tua, silaturahmi, kita biasa betul. Salaman Ustaz. Iya. Cium tangan. Nampaknya ini masalah salaman ini nampaknya ada sedikit irisan dengan budaya namanya. Iya, karena kalau belum salaman tuh kayaknya belum afdol. Belum afdol. Ada nuansa yang berbeda. Beda. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini ketika salaman itu kita dalam hati muncul semacam jangan-jangan si orang ini nanti ada COVID-nya. Iya betul. Jangan-jangan ini. Soalnya jadi muncul ada suudzon nih. Iya. Nah, ini bagaimana Ustadz melihat? Iya, saya kira itu wajar ya di dalam kehidupan manusia. Di dalam semacam itu, tapi ya persoalan tersebut itu menjadi problem. Ya, makanya kalau dalam kajian epistemologi itu bisa menjadikan problem akademiknya. Seperti mengapa Anda bertanya seperti itu? Itu kan karena ada problem itu. Tapi hal semacam itu bisa diatasi dengan cara memberikan satu pemahaman, pemahaman sehingga pemahaman itu manusia akan berpikir, loh, mengapa kok saya tidak? Ya memang lain seperti Pak Muslim itu ya, kalau misalnya hari raya Idul Fitri tidak silaturahmi ke rumah itu ya rasanya ndak nyes gitu ya. Tapi kalau kita bisa ke sana ketemu benar-benar itu, lah ini kan pakai SMS tahu. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu kalau kita mempunyai kesadaran, pemahaman yang betul terhadap situasi perubahan
tadi itu ya bisa dimaklumi. Akhirnya yang stres, yang tidak kurang, yang tidak itu bisa kita kendalikan. Iya. Nah, berarti artinya apa? Tujuan, misalnya tujuan orientasi nilai-nilai yang fundamental tadi, nilai yang bagus itu kan ya bisa kita tidak terganggu karena kita sudah paham kondisinya, ya paham. Intinya pemahaman. Pemahaman intinya di situ. Pemahaman akan melahirkan kesadaran individu, kesadaran personal, kesadaran masyarakat. Ya kayak biasanya beli ini kok danu ini, apa sombong sekali dia sekarang itu. Nah, tapi dalam kondisi semacam ini kita akan Nah, dari sisi agama kan, ya dari sisi agama kan jelas sekali. Jadi agama itu kan bagi seseorang itu kan guidance ya, nah, untuk kehidupan ya. Nah, di dalam agama itu kan ada norma-norma. Kadang-kadang norma-norma itu harus bergeser. Nah, dan ini kalau kita melakukan studi keislaman, terjadinya pergeseran norma menjadi ini wajib menjadi tidak wajib, gitu. Ini menjadi sunnah menjadi ini kan ada korinah, ada alasan-alasan yang karena sebab itu misalnya. Nah ini semua kalau mereka paham juga tidak menjadi problem. Oh menyadari, oh iya ya kan begitu. Berarti pertama pergeseran norma itu karena sebuah merespon adanya masalah ya, ada problem. Nah kemudian Ustaz, menarik bahwa ada semacam anekdot di orang Jawa Ustaz. Orang Jawa. Jadi kumpul gak kumpul, makan gak makan, yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Seolah-olah kumpul itu lebih primer daripada makan. Gitu. Jadi ini penting Ustaz. Penting. Kumpul itu. Iya. Nah bagaimana di dalam menghadapi pergeseran norma itu kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita tanpa mengurangi itu. Iya. Saya kira begini, tinggal kita kemampuan kita khususnya yang level ulul albab itu ya. Ini kan tergantung bagaimana kita memberikan doctrine of meaning-nya itu ya kumpul mangan ramangan nenek kumpul ya itu ya belum tentu ya orang kumpul apa-apa yang penting mangan ya kan juga itu juga nanti menyangkut persoalan pemahaman. Dan pemahaman itu juga sebenarnya tidak mudah ya, karena pemahaman seseorang itu dibentuk oleh faktor intelektual mereka dan faktor orang Jawa itu apa yang ada di dalam sanubari, ing telenging kalbu. Nah ini tidak mudah kadang-kadang. Wong ya itu terasa sekali, khususnya kehidupan masyarakat kita yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal orang Jawa ya. Itu menjadi persoalan sendiri. Betul. Iya. Wong pok riyo gak sowan saja itu sudah menjadi catatan kok. Nah, sehingga catatan itu kan menjadi nilai. Nah nilai itu bisa diterima atau tidak, ini sangat tergantung kepada pemahaman, dan ini tidak mudah. Memberikan pemahaman itu menyangkut materi, cara memberi pemahaman seperti apa, siapa yang memberi pemahaman dan lain sebagainya. Ini persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan. Maka saya katakan, jadi adaptasi kehidupan baru itu yaitu refleksi kehidupan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang dituangkan di dalam simbol kehidupan yang harus diterjemahkan secara tepat. Nah, mungkin penanganan seperti ini negara-negara yang satu dengan yang lain tidak bisa kita samakan. Kebiaya kita punya Weltanschauung yang berbeda, yang harus dikontekkan dengan persoalan kehidupan kita, harus dikontekkan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat kita, lalu selaras dengan perasaan individu, perasaan sosial, dan perasaan yang lebih luas. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, menurut Ustadz, apakah kenormalan baru ini itu akan mencederai atau memusnahkan budaya yang selama ini berkembang di masyarakat, Ustaz? Nah, ini kan bagus pertanyaan ini. Nah, ini kalau dijawab secara radikal bisa
orang bermacam-macam ya. Saya kira begini, kita sebagai masyarakat Muslim khususnya, masyarakat terpelajar misalnya, apakah kekhawatiran seperti itu harus kita hadapi atau kita lihat sebagai bagian yang menarik dalam kehidupan? Saya kira begini deh, ya tergantung kepada kita. Budaya itu dibentuk oleh beberapa faktor. Faktor lokal, ya, faktor religi, adat istiadat membentuk budaya, dan itu memerlukan siklus waktu yang cukup luas. Nah, persoalan kehidupan baru yang ditrenkan sebagai terminologi kehidupan yang harus kita terima, ini apakah bisa mengurai, mencederai? Ini saya kira saya tidak punya kekhawatiran ke sana. Karena kita itu sudah punya fondasi yang cukup kuat. Jadi Pak Musli itu, misalnya ya saya sebagai Muslim Jawa, orang Jawa, kebetulan saya Muslim, kemudian lingkungan kita membentuk saya, ini tidak mudah akan digoyang dengan tren-tren, apalagi kalau kita paham, wah itu kan mbah mbiyen yo ngono ngongkone kok. Nah, no problem sebenarnya. Nah itu tidak ada kekhawatiran ke sana, saya kira. Kita sudah punya fondasi yang kuat kok dalam kehidupan. Matur nuwun, Ustaz. Iya, ini bagus ini. Iya, betul. Alhamdulillah, tibalah kita pada penghujung acara. Ada poin-poin menarik yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita kali ini, bahwa adaptasi normal ini merupakan sebuah respon dari problem, yaitu problem COVID. Nah, entah sampai kapankah ini kita akan melakukan new normal, tentu ini juga akan berbanding lurus dengan seberapa lama aturan itu telah dibentuk sejak lama. Ibarat Ustadz mengatakan bahwa budaya, nilai-nilai positif, nilai-nilai moral itu sudah lama mengakar, sehingga kekhawatiran akan hilang pun tidak ada. Insya Allah nilai-nilai positif itu tetap ada meskipun tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriah, tapi secara batin kita pasti punya niatan yang positif bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjaga sesama. Jadi sebuah kaidah bahwa mencegah keburukan atau mafsadat itu lebih diutamakan daripada jalbul masoleh atau mencari kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.